Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pemirsa, penikmat kurma kuliah Ramadan 1446 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita hari ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, izinkanlah pada kesempatan kali ini ulun memberikan materi dengan berjudul keutamaan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa kurma kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat kapan terjadi Lailatul Qadar tersebut. Ada yang mengatakan di awal Ramadan. Ada yang mengatakan juga awal sampai akhir Ramadan. Tapi kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir di bulan Ramadan. Dan juga di malam-malam yang ganjil. Contohnya malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Wallahu alam. Kenapa semua ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agar kita mengisi malam-malam di bulan Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di malam Lailatul Qadar. Inilah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Salah satunya tadi apa? Untuk selalu kita mengisi di malam-malam bulan Ramadan ini dengan amal kebajikan, amal ibadah dan lain sebagainya. Hadirin para penikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita caranya agar meraih keutamaan di bulan Ramadan ini ataupun meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar? Pertama, para ulama menyatakan bahwa perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang membacanya pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena pahala amalan sunat di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala balas sama seperti amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, perbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat di bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada di bulan-bulan yang lain. Dan serta yang ketiga adalah apa? Memperbanyak salat di malam hari, khususnya di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik itu salat tarawih, witir, tahajud dan lain sebagainya. Serta yang keempat adalah dengan cara
beriktikaf di masjid. Karena iktikaf ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pahalanya juga sangatlah besar, apalagi iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Serta yang kelima apa? Itu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita baik sebelum bulan Ramadan atau pada saat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Para pemirsa, penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kali ini adalah marilah kita perbanyak amal-amal ibadah kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Serta kita nantinya mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.